Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Baju matur nuwun kanca-kanca sudah berkumpul di Cangkruk Randu Bandar Randusari. Semoga kita semua diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa salawat dan salam dari baginda Rasulullah SAW. Semoga sahabat beliau membantu kita dari dunia sampai yaumul akhir. Tak terlupa yang kami hormati Prof. Darsono, Yang Darso sampun kersa rawuh teng Cangkruk alit mriki teng pinggir sawah kangge medal ilmunipun lan kangge kanca-kanca ingkang Jawa yang saya cintai. Ya, untuk menyingkat waktu agar tidak terlalu malam, pada kesempatan kali ini di rutinan Jumat Kliwon sekaligus penutup ya, perumahan untuk tutupan ruah, momen ruah ini kita membahas mengenai tema kita pada hari ini adalah babar keindahan. Babar keindahan. Keindahan. Babar keindahan. Nanti saya harap dulur-dulur semua dapat merespon, dapat bertanya, menanggapi. Mumpung ini adalah momen yang sangat langka, saya kira. Jadi tidak selalu akan kerawuhan besar sampai ke sini. kayak noikong kecil ya. Jadi untuk sebagai pengantar. Jadi bagaimana sih kita sebagai manusia, khususnya sebagai manusia yang berbudaya, manusia Indonesia, melihat keindahan itu sendiri. Jadi keindahan itu seperti apa sih? Lalu ciri-cirinya seperti apa? Lalu hubungan dan relasi terhadap konteks sosio budaya dalam masyarakat nanti akan dipaparkan oleh Eyang Darsono. Mungkin untuk meningkat waktu dan tempat saya aturkan, monggo. Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebelumnya agak kaget ya tadi pagi Mas Nanang sama Mbak Musa itu Pak malam Jumat gitu kaget apa gitu. Teman-teman mau pengen ngobrol ya wis barengan lah tadi pagi. Oh kok ternyata ada, saya baca malah baru tadi pagi ada pribadi kecil ini. Ya saya akan mengucapkan pengalaman saya waktu masih kecil, waktu masih di SD sampai di SMP itu di desa saya dulu desanya di daerah Karangmuni, Klaten. Di bapak ibu dari Klaten, kemudian karena kakek itu pindah ke Jambudion sebagai carik desa, maka kemudian saya mengenal yang namanya Sabranan. Sabranan tapi pasti nanti tanggal 25 Sabranan itu biasanya kalau di sana itu saya waktu masih SD dan SMP itu
Di sana ada pengumuman ya. Masing-masing keluarga itu membawa satu tumpeng sampah, sampah itu. Kemudian nanti ketika setelah tahlil ada yang kemudian berkembang tahlil dan yasin dan tahlil waktu itu. Kemudian dibagikan bareng-bareng. Jadi ya pulang itu tambahnya beda. Di sini tadi beda. Nukir itu. Ya, ada yang habis, ada yang masih dari temannya masuk ke sini. Tapi yang ciri khas yang waktu itu pasti ada apem ya, tahu apem ya? Apem itu saya ya cuma ikut-ikutan aja, mau nggak masih SD ikut kayak kakek ya, itu aja. Tapi kemudian setelah saya ada dewasa, ngapain kok ada mau sudah ada ruahan, kok ada nyadranan kan 2 kali, berarti ada 2 kali ada ruahan itu tanggal berapa, dan sadran itu selalu berbeda tiap kampung beda ya. Oh, ternyata bahwa misalkan di desa ini itu pada malam ini misalnya itu biasanya ada yang rebapan, ada yang wayangan. Kalau di daerah Jakarta itu masih Pak, jadi hari ini mana itu ada wayangnya, malam itu ada wayang. Kalau enggak ada semacam ketoprak gitu. Kalau tidak lagi ada pertunjukan wayang gitu. Wayang, tari-tarian gitu. Itu selalu tiap dan beda tiap kampung. Satu desa pun ada, kalau itu ada 3 dusun kadang-kadang beda juga. Jadi, wah, regeng banget. Jadi di samping ada yasin tahlil, ada wayangan. Ada yang pagi itu tahlilnya, malamnya wayangan. Ada yang sorenya tahlil, kemudian malamnya wayangan. Saya nggak mudeng gitu. Pokoknya melu mangan gitu ya. Sebenarnya kan gitu toh. Tapi setelah saya kemudian saya sudah tua gitu, kemudian saya dibesarkan di bukan tradisi Jawa, tapi dibesarkan oleh kampus yang membahas tentang modern. Ngomong modern mungkin saya lebih fasih daripada ngomong Jawa. Tapi ketika saya pulang dari Bandung itu, kemudian ternyata saya nggak bisa berbuat banyak. Tapi kalau mau menyanggah juga orang ngerti kok nyanggah. Itu ya, kadang-kadang kan seperti itu. Sekarang itu kan banyak orang ngerti nyanggah sih. Ya saya nggak enak. Kemudian saya mencoba sama temen itu, tiba-tiba saya sampailah ke yang Jodipuro misalnya. Di sini ternyata ada yang Jodipuro. Saya banyak ceramah tentang ajaran Jodipuro, tapi baru kali itu saya ketemu dengan Masjid Jodipuro. Akhirnya kira orang benak ya. Akhirnya saya mencoba untuk rapat ke Jodipuro. Terus aku sih orang adem tau ya. Gitu jam 11 udah ambil kan. Orang adem. Tapi kan nggak bisa apa-apa, ngopo dong, bung gitu, macam-macam ya dekat benar. Tapi karena saya itu orang yang nggak pernah percaya, saya ikut aja nyemplung. Ternyata nggak adem ternyata. Nah itu aneh ya. Bangun banyu orang adem. Ternyata nggak adem. Ketika saya nyemplung, ngapain nggak tahu juga, pokoknya nyemplung, melu-melu nyemplung gitu. Ya lama-lama kan mengusik ya. Nah, saya mencoba membayangkan itu, kenapa kok ada sadranan itu kan aneh banget loh. Ternyata sadranan itu menurut kakek saya ini resik-resik kubur, resik-resik kanggone leluhur. Bener ora ngerti, pokoknya aku ngawur. Resik-resik kanggo leluhur. Leluhur apa mboten nonton hubungane kok terjadi didongake to yang aku. Yo kowe bakal yo didongake, ora ngono ae bakale awake dhewe niku bakal gitu didongake. Nah itulah kemudian
saya mencoba menghubungkan antara kesenian-kesenian yang diangkat oleh teman-teman yang di desa itu. Karena di kota sudah nggak ada itu nyatranan itu, lali gitu. Ternyata juga orang didik. misalkan di desa saya di Karangmuni itu setiap sabranan tanggal 24 itu mesti malam 24-nya. Jadi ngitungnya Jawa ini jam 4 terus mulai tanggal 24. Nah, jam 4 itu. Lalu itu biasanya setelah maghrib itu dia tumpengan itu masih ada sampai sekarang masih. Kemudian ditambah wayangan. Nah, persoalannya itu kemudian sekarang itu menjadi bias. Wayangannya ora wayangan tenanan. Wayangannya ya kebuyaan. malah dadi campur sari dengan yang wayange. Kebuyaan, limpekan. Nah, saya pas ke sana itu saya udah di rumah itu dan saya ke sana dalangnya kan sekarang udah almarhum ya. Dalang Petok itu ya. Apa itu? Ya yang dalang kurung itu loh, yang sudah meninggal. Yang sekarang kan diganti Petok itu yang dulu Mas siapa namanya. Begitu bar ano tari bar apa? Biasanya limbuan ya. Itu kan ngantek jam 1. Nah, dia mungkin kesel, nah ketemu saya. Loh, Pak, ngapunten. Di Ngapura karena aku ngopo? Wayange ngawur. Ya ngawur lho, Sadar diri, Pak. kowe mbok balik kok. Kudu wayang ana campur sarine, saiki campur sari ana wayange ya. Nah, itu memang bias maksudnya. Mestinya wayang yang dipakai oleh dalang-dalang itu mestinya tadi kembali ke kalau estetika ya. Keindahan itu beda dengan estetika sebetulnya. Keindahan itu mesti ono sing ditonton. Ning ya ono ajarane. Tontonan ya tuntunan. Nah, itu yang itu adalah prakarsa dari para wali. Yang dulu yang wayang yang ada di Majapahit ketika dibawa ke Demak itu kan bingung ya. Ini Pak wayang kene tak ya repot iki makhluk hidup kan. Para wali kemudian dirubah itu wayangnya. Sing maune ke Majapahit itu nggambarke tentang tokoh Arjuna misalkan, tokoh Arjuna. Gitu. Tokoh Hanoman, tokoh. Nah, ini oleh para wali enggak dirubah oleh para wali menjadi bukan tokoh, penggambaran tokoh, ini penggambaran karakter. Nah, di sini mungkin masuk ke dalam filsafatnya adalah ketika para wali itu merubah dari tokoh menjadi karakter. Arjuna misalkan, Arjuna mestinya kan paling tidak kalau nek film kan setahun loh ya. Oh itu loh gagah loh. Lah kok cilik gitu. Lepo kalau Arjuna itu sekarang lewat sini angkat pelanyu kabeh. Nah, wong cilik dah segede itu. Gitu. Nah, itu para wali itu memang sudah berpikir panjang. Bahwa yang digambarkan bukan tokohnya sebagai Arjuna, ning sebagai karakter. Nah, ini yang kadang-kadang sok salah tangkap. Wayang musrik kok. Ayo kowe iki sing musrik aku yo. Wayang itu wah, ketika Kanjeng Sultan Kanjeng Sunan Kalijaga ya takon, niku ora nggambarke makhluk to. Ora ya, wis tak beleh kok. Pinter. Kan itu ada garisnya. Garis 3 di situ mesti kalau wayang itu. Terus tak sembelih ya, itu makhluk mati. Ora makhluk hidup. Pintere. Apa tadi Sunan Bonang juga gitu, beda. Yang Sunan itu kan makhluk hidup. Ora. Ini ora makhluk hidup, makhluk semu, mung pasengon. Ya itu pintere ngomong aja yang bonang nama kali jaga itu kan seperti itu. Jadi ini sekarang kan menjadi persoalan di Bandung Pak, terutama Pak, itu mulai. Jadi wayang itu dianggap itu musyrik. Tetapi apa orang ngerti.
Jadi pembuatan wayang oleh para sunan itu adalah itu pengislam, bentuk pengislaman. Jadi bagaimana yang bentuk yang realistik menjadi seni abstrak. Kita abstrak tadi, seni abstrak itu apa? Abstrak Raguna. Ada yang gitu, abstrak itu apa pengertian abstrak? Jadi aku gak skripsi abstrakmu lah tetap. Jadi abstrak itu syariat. Jadi seni abstrak itu seni syariat. Jadi wayang itu pun seni abstrak. Kan syariahnya gitu digambarkan. Wayang Janoko yang ada di Majapahit atau sekarang banyak di Bali itu beda dengan Arjuna di sini. Di sana realistik, di sini abstrak. Di abstraknya. Mula ini yang kadang-kadang karena nggak tahu kemudian teman saya yang ada di Mas Liteng itu pernah duduk sama konco-konconya Linus itu. Karena ini makhluk hidupmu ya apa ya. Jadi itu makhluk semu atau makhluk yang disarikan saja. Itu kalau foto ini apa maju kabeh betul itu. Gitu. Tapi di dalam wayang kulit itu menjadi indah. Gitu. Arjuna ya sudah indah tenan. Tapi di balik indah itu ada ajaran. Ajaran. Jadi saya dengan bisa menjadi Arjuna pada ruang dan waktu. Aku jadi Arjuna, ngeri Yamin ini jadi Arjuna itu. Malam ini gitu Arjuna itu. Pada bulan puasa jam loro kae aku pilih dari Kombo Karno itu. Wah, masa aku tak entek ya. Gila begitu maghrib ngombe banyu sak ngene iki. Rasdo entekke segokmu. Wah, wis tantang ra iso. Wong itu minum itu dah hausnya hilang. Gitu. Jadi waktu jam loro iki Kombo Karno lho. Koyo-koyo. Nggih, nek sore kula pilih dadi Arjuna. Gitu. Arjuna itu gandrung. Mbak bar buka gandrung aku sakit loh. Aku bar trawe akeh gandrung kaya ini kok Arjuna. Jadi mereka adalah pakaian bagimu. Jadi kenapa harus menunjukkan wayang itu ada ajaran-ajaran itu. Lalu setiap wayang itu punya ajaran masing-masing. Ya ajaran. Balik tontonan mesti ada tontonan. Jadi kalau saya ngajari kalian mahasiswa, jadi para pendahulu kita itu sudah memberikan istilahnya ada apa yang namanya dakwah itu lewat kesenian gitu, lewat wayang, lewat gamelan, lewat tari, itu semuanya bukan sekedar pertunjukan orang Jawa ini. Tapi mereka adalah menunjukkan tontonan. Di balik tontonan mesti ada tuntunan. Nah itu ibadah, apa namanya dakwahnya orang-orang Sunnah seperti itu. Wayang itu adalah dakwah. Saiki wae boro-boro mantep wis wayange dadi campur sari ana wayang mau. Tapi wayang sendiri itu sebenarnya itu adalah dakwah. Jadi sampean saged dadi salah satu wayang karmu di aku pilih cakil ya sing mati terus sesuk urip neh ya cakil. Jadi boleh itu ajaran. Jadi wayang itu sebagai ajaran, sebagai dakwah waktu itu para wali. Nah kalau nggak tahu ya Bu Ayari ora apa-apa. Makhluk hidup kok karmu. Nah ini loh, jadi satu contohnya. Nah, saya wayangnya sih nggak sopot orang muda. Kalau saya kira lukisan kan, wah ada namanya Mas Bur, Mas Sigit, namanya kan bisa Nanang gitu, Nanang 2013 kan bisa aja. Kalau wayang siapa yang buat? Ada yang tahu siapa yang buat? Sido Mukti sopo sing gawe. Jadi kemudian ada wayang, ada batik, ada kesenian klasik termasuk keris barang itu sehingga sopor orang ngerti. Di situ anonim Mas. Gimana? Anonim toh. Nah, oleh sekedar
Loh, wong dhisik iku ya bodho-bodho men kok. Gawe karya ora jenenge. Iya betul. Kalau saya pernah ditantang oleh seorang tokoh budayawan Indonesia yang waktu itu di Malaysia. Waktu Soeharto dia sebagai Menteri Penerangan. Dan tokoh budayawan namanya Yutafe. Yutafe itu pernah ketemu saya di Malaysia. Saya celuk, Rene. Iya nggak bisa. Nah, sekarang saya ganti, saya sudah nggak ada. Kipun yang ora wong Jawa bodoh-bodoh, nggawe karya ra jenenge ra bodoh. Kalau mikir apa itu? Bodoh kok tekane tidak ya. Ya memang nggak ada yang buat Jakarta sana. Sidomoti sing gawe sapa? Wayang Purwo sing gawe sapa? Ya, nggak ada. Bedoyo Ketawa sing gawe sapa? Nggak ada. Anonim semua. Keris Pasopati sing gawe sapa ya ora ono. Anonim. Nek eneng berarti mesti anyar. Jadi di Malang kemarin saya kesat di Malang itu ngobrol-ngobrol itu di warung sih. Siapa yang mampu menemukan keris Empu Gandring akan dibayar 5M. Mungku 1M ora bakal ketemu awak. Karena ketika itu sudah ada namanya Empu Gandring, berarti kan kalau nggak anyar ya kisah sejarah saja. Gitu. Di daerah sini kan dulu ada muncul cerita tentang Kebo Danu Ngamuk ya. Danu Ngamuk kebo ya tentu ngenek ya mati deh. Kebo Danu Ngamuk itu sampai luar biasa ceritanya. Jebulannya anaknya kebo. Gitu. Anaknya kebo Adigoro, kebo dengan anaknya adiknya, bukan yang putri. Endang Widuri ya, Endang Widuri itu punya anak namanya Arosaloko, ya itu ya kebo danunya itu wampuh banget. Di daerah sini itu adalah tempat untuk rekonstruksi sejarah Indonesia itu di Pengging ini, wilayah Pengging ini, ramai-ramai di orang Pengging ini. Tenang itu. Nah itulah kemudian seni itu adalah tuntunan tapi juga tonton. Sekarang kan ora tontonan tok, tuntunannya rene. Contohnya misalkan batik Sidomukti, tinggal sopo itu, ane sing ngerti lah. Anonim, rene. Wayang Purwo sing gawe sopo, anonim juga. Nah ternyata itu ketika saya teliti bahwa kenapa anonim itu karena orang Jawa punya keyakinan. Orang Jawa itu punya keyakinan bahwa kaendahan menika kagunganipun Gusti Allah. Bener. Jadi ora usah nyebut kerawani aku njaluk ya Allah atau ya Allah kalau orang-orang Kristen. Belilah saya rasa keindahan. Mesti diparingi loh. Gusti Allah kuwi lomo banget loh. Nek diparingi kemudian saya babarkan menjadi sebuah karya. Aku jeneng ku ora iso. Kuwi sing maringi Gusti Allah. Gitu. Lo jenenge anonim. Terus diparingke kalih para wali atau para raja. Iki karya kula kali Gusti Allah ning liwat dunia. Lewat dunia tengah. Ora kok kuwi gaweane PB Songo mboten. Karena itu adalah buatan kita karena kita minta kepada Allah. Ya Allah, berilah saya rasa keindahan. Jadi Sidomukti misalnya. Utawa dadi jenenge Tari Srimpi. Itu enggak ada jenenge takono sapa-sapa ora ngerti. Ini katanya ada banyak yang menonton TV ya. Itu jangan kaget kalau Batik Sidomukti itu kemudian menjadi sangat monumental. Itu tidak sekedar hanya kalau uang di kampung sini kan kalau Sidomukti itu dipakai oleh mertua ya atau bapak, ibu, temanten. Dan dipakai untuk
bapak ibu temanten. Nah, kadang-kadang kita nggak tangkap dipakai itu berarti bukan dipakai mau tinggu jarian, tetapi dipakai ya apabila kita memakai ajaran yang tergambar di dalam Sidomukti itu, maka kita akan menemukan kemuliaan atau kamu barang siapa yang memakai ajaran yang tergambar di dalam batik Sidomukti itu, maka kamu akan mendapatkan sinar kemuliaan. Pasti hajamin itu. Yang mau digutok ini ya orang gunane. Dipakai di sini adalah dipakai ajaran yang ada di dalam gambar Sidomukti. Itu ajarannya ya Sodipuro ini. Jadi bukan kok tinggu terus kembel terus tadi lebih lah sinar kemuliaan. Itu impen, petang ngongkong. Nah itu, jadi di dalam Sidomukti itu diberikan ajaran bahwa seseorang harus mampu mengendalikan diri dari ajaran 4 nafsu manusia yang tergambar dalam Sidomukti. Siji, mesti duwe nafsu marah. Ya. Nek ora iso marah ya ora wong. Wong wedhus iso marah. Ya wong. Ya, apa? Wis mesti wong iku mesti duwe marah. Nek kowe ngene anakmu do ora nesu-nesu. Ya nesune aja banter-banter. Marah itu memang nafsu kita. Salah satu kita tuh punya marah itu. Yang kedua punya alwama, serakah. Jadi yang berita sing korupsi kayak ya lumrah wong aku ya. Tapi kendalikan lah. Aja kok kuwi dite negara, dite rakyat mbok siot itu ya. Jadi disitulah sebetulnya yang namanya itu namanya serakah. Di serakah itu ya punya orang itu punya serakah. Kalpe sak desa wis apik kabeh, serakah. Kalau serakah. Ning ya terus iki dikendalikan. Nek Islam yo maksimal papat. Ini yo hati-hati. Lah papat kayak marot-marot kabeh. Seperti kere to. Nafsu serakah mesti dulu. Cuma harus dikendalikan serakah. Sing telu nopo? Ngerti. Sing telu adalah supiah. Mesti duwe nafsu birahi. Anceran duwe ya serkoso gitu. Ora de supiah kan wis padha karo hampa. Nek apa-apa Tidak ada keindahan. Ora iso Kan masih tak mau. kudu duwe kuwi ya ning kuwi. Sing terakhir to sing paling nafsu apik. Apik itu kuwi nafsu. Tenang kok aku wong apik kok. Wah jelok to. Nah dadi riak malah gitu. Tenang kok aku wong apik. Tak sumbang to aku wong apik kok. Sumbang tekan ngomong-ngomong liwat TV. Rame kabeh nggo sujud. Nah, apabila Bapak Ibu itu bisa mengendalikan 4 nafsu itu, maka Tuhan akan berikan cahaya terang, nur cahya dan hijau, nur rasa. Kalau orang Kristen itu Roh Kudus, sinar ilahi. Kalau bisa mengendalikan 4 nafsu, itu ya sagute itu. Kalau Bapak Ibu bisa mengendalikan 4 nafsu itu luar biasa sekali. Di dalam Al-Baqarah saya lupa lah ayatnya. Barang siapa mampu mengendalikan 4 nafsu pada bulan puasa, maka Tuhan akan berikan cahaya. Tidak hanya 1, 1000 cahaya. Luar biasa dong. Lomon itu Gusti Allah ya. Kalau hari-hari biasa cuma 1 cahaya, itu pun luar biasa. Apalagi ada 1000 cahaya.
yang kemudian dinamakan Lailatul Qadar. Qadar itu adalah sinar kemuliaan, 1000 cahaya. Orang kok kuwi pokoke 1000 ora iso. 1000 cahaya itu dalam batin kita itu apabila kita mampu mengendalikan diri pada bulan puasa, maka Tuhan akan memberikan cahaya terang 1000 cahaya. Nah, dan namanya Lailatul Qadar. Ya, kadang-kadang kan dan menarik ngomongan gitu, wah tanggal 10 tanggal 20 kamu harus ke masjid karena tanggal-tanggal bilangan ganjil kuwi bakal turun Lailatul Qadar. Bolongnya piro to ya? Lah poso agak 10 dina bolongnya 6. Lailatul Qadar kok endi ya? Kalau 5 bolongnya 6 malah. Wah. Lewat sendiri. Lah kuwi. Terus sama dengan cucu saya, kamu puasa. Terus kalau buka kan ada adzan luhur. Nah, itu makan, Pak. Asar nanti ada adzan lagi, makan lagi. Dan malah maghrib, iya, tapi malah tambah kemana. Itu macam masih, kan sudah 30 hari kan, saya kan sudah 30. Mana 5.000 kali 30. Kali kucuran itu sama ada Pak itu. Bolongnya. Lah bolongnya bar luhur bolong gitu. Mungkin bar ngasar bolong. Nah kan ada pitu malah. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi Boten kuat luwenan. nah, kota bener nopo-nopo. Ini jenenge batal. Sing ya poso, niate mau poso. Jenenge batalke. Ning nyaure ngerekoso mengke kancane ra poso dhek poso dhewe. Nah, niku ora rekoso. Kandang niku. Nek nyaur piye? Ya karepmu urusanmu gitu. Oh, sing ngerti kowe. Nah, itu kalau kita melihat di satu ada nenek yang kita dulu atau pendahulu kita itu membuat Sido Mukti itu tidak hanya mengdinggo katok kolor sekarang ya, tapi itu ada Isinya. ada ajaran yang disampaikan di situ Sido Mukti. Jadi tidak hanya sekedar hiburan, karena kan wayang kan hanya hiburan. Nah, sing bukan Pak mantep. Iya balik kita nggone klasik meneh. Ya serius aku ya ngono kowe sih guyon-guyon ae ya sing arep karena orang-orang itu dulu itu sebagai dakwah Islamiyah. Termasuk Serimpi sama aja. Serimpi itu juga 4 nafsu. Kalau Serimpi itu nareknya biasanya 5 orang atau 4 orang atau 1 orang. 4 itu adalah bagaimana mengendalikan 4 nafsu itu. Satunya adalah batin kita, mikrokosmos kita. Nah sekarang itu tinggal kita sendiri akhirnya. Jadi sekarang sudah berubah menjadi dari tuntunan-tontonan jadi tontonan tok. Nah itu yang menjadi bias di situ. Nah itu dalam mengkaitkan kita dengan bagaimana membersihkan diri saya di dalam bulan Sa'ban. Nah, kemarin juga ada itu hampir semua karya-karya yang dari para wali itu semuanya anonim semua. Tidak ada yang tidak anonim. Nek orang anonim berarti hanya semuanya. Ya ada semuanya. Ya itu seperti itu. Itu contoh satu aja. Di batik lebih di Serimpi sama saja. Serimpi itu ya 4 tambah 1 pengendalian 4 nafsu sudah berinvestasi 4 nafsu itu seperti itu. Maka keindahan yang ada di Jawa ini beda dengan keindahan beda ya. Keindahan itu kudu membagikan antara tuntunan dan tonton. Lebih luas dari indah. Iya, makanya orang-orang Eropa di sana sekarang belajar ke sini, Mas. Orang-orang Eropa sekarang banyak yang belajar ke sini untuk menemukan itu. Jadi,
Mimpi Kalau apa? wong ayu tok. Lah, ayu tok kan iki mboten yo ayu tapi yo mengandung adat. Tapi sekarang kan mereka kan belajarnya ke barat lah. Akhirnya wayang nggak pertunjukan tok. Karena itu nek dikaitkan karo kesenian. Tapi suka juga saya ingin sharing juga. Kemarin ada teman saya belum bisa jawab juga. Saya belum bisa jawab tapi nanti bapak bisa jawab. Kemarin itu saya ngobrol sama teman-teman dari Lawu. Dia mengatakan bahwa orang hidup itu nanti setelah meninggal itu akan terjadi reinkarnasi. Apa Mbak Hang? Kowe iku nek gaweamu rape, kowe iku lairnya dadi wedhus. Ora rasa begawe itu malah agak wedhus. Ayo mau mangan tok, ya. Jadi itu sampai di situ panunya teman-teman itu. Bapak-bapak di tahu itu. Jadi orang itu jenenge reinkarnasi kok. Enggak tahu di Islam ada enggak reinkarnasi itu muncul enggak? Reinkarnasi. Jadi orang yang misalkan gawene ndemeni tanggane. Nah. Jadi Itu wongnya kita kok nih. Ya melu kuwi. akhirnya niku dadi wedhus. Oke, takon lah, oke. Ini gitu. Mulai milih mboten aku ya. Milih nopo? Wedhus apa milih sapi? Lawang. Ora iso. Lho kowe nek dadi reinkarnasi ya tergantung kae perbuatanmu ning donya. Ya abot men ning donya iki aku ya. Ya arep milih ra iso. Lahir ning wedhus. Nah, kalau wale nek ana reinkarnasi berarti ana inkarnasi ya. Nggih. Dari ku napa? Oh, udah kertas ya anak. Ya kalau ada lebih logikanya, kalau ada reinkarnasi berarti ada inkarnasi. Nah, tapi buat digawat capek. Inkarnasi itu berubah. Nah itu di Jawa ada mestinya loh. Nek ono reinkarnasi di wedhus apa tadi marmut mau. Ya. Tapi sekarang lah nek sing inkarnasi iki. Nah, mungkin ini Pak Sigit mungkin aku bisa menjelaskan. Kalau kita kan diwenehi wejangan kali Mbah Kulon itu ya wis mati engko kowe ngenteni ning alak sah jenenge alun-alun ya ora-ora Ada maksa. Solo. Ora-ora penantian gitu. Ada maksa. Lah sing mau sing reinkarnasi kan keri lho. Dadi wedhus ya. Jangan dilakon to. Kowe urip sana dadi wedhus e lho. Oh, piye ajaran iki kok bingung Mas niku. Terang kok bingung. Lah terus inkarnasi piye? Nah, saya nggak tahu. Ada nggak yang tahu? Inkarnasi itu nopo? Karena ada reinkarnasi, mesti ada inkarnasi. Makanya biasanya sing gondrong kaya kula niki. Ahlinya ahli. Ada yang tahu tuh. Kenapa? Kalau inkarnasi gimana? Bisa, Mas? Oke mawon. Sikit mawon. Lah saya pernah juga diberi, tapi ya urung rampung jenenge PR kadang-kadang ora rampung-rampung. Gue bener ora ngerti lho wong. Napa mulai PR urip niku. Lah, Rampung-rampung. Niku nggih mboten rampung wong. Pokoke kita sak rampungnya mboten ngerti. Jadi di dalam saya diwejang sama dulu namanya Kiai Haji Satiti di daerah Jagalan. Dia aku kudu nggunakake leluhur itu Pak, kan wis kita nggak ada hubungannya dengan leluhur saya itu, kan putus kan. Ketika kita menikah kan putus. Oh ya, lah kok aku enggak apa namanya, saya harus mendoakan leluhur saya. Oh iya ya. Oke, bingung keterangan. Jadi dia gambarkan begitu. Kalau ini begitu. Segitiga tapi tanpa kaki. Ini pendek, panjang, tidak ada hubungannya. Saya dengan kakek saya kan sudah nggak ada hubungannya ini. Kosong.
katanya dia, kalau saya tuh mendoakan yang leluhur di sini, yang rokok ini leluhur nih. Kalau saya mendoakan yang di sini, maka dia akan mendoakan kita juga. Itu konsepnya nggak ngerti aku, konsep orang dengan tadi, orang tahu cetok. Kalau dia kita ini di sini, posisi kita, kalau lebih panjang ini, lebih jauh dengan atas lebih jauh, ini lebih dekat ternyata. Kalau saya mendoakan leluhur yang ada di sini, ya, maka dia akan juga mendoakan kita dan lebih cepat, lebih pendek. Kata-katanya Pak Haji Sabiti tadi, jalannya. Jadi makanya kemudian sadranan itu kita mendoakan leluhur ini supaya leluhur ini juga mendoakan kita. Lebih pendek loh, cepet loh, karena itu dowo, ini pendek. Nah, itu seperti ini dia menerangkan. Tapi sekarang juga saya bingung, Pak Isongo itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan sadranan itu bahwa kita kan akan mendoakan leluhur saya. Maka saya pasti ketika saya mendoakan leluhur saya, bukan kita berdoa kepada leluhur ya. Kalau kita mendoakan leluhur saya, maka leluhur saya akan juga mendoakan kita dan lebih pendek untuk sampainya lebih pendek daripada kita yang jauh. Gitu. Makanya diuri-uri nyadran itu oleh orang-orang Jawa tertentu ya. Saya ibaratkan bahwa di dalam tahun Jawa itu ada 2 kali seperti ini. Kita mendoakan leluhur dan pada bulan Sura pada kita harus mendoakan diri kita. Bakdone wong Jawa itu sebenarnya nggon Sura kuwi. Karena harus resik tenan Sura itu. Maka dalam bulan Sura kita seperti ini juga sambil kita diskusi. Di situ seperti ini kan sebenarnya kan demi Allah kita itu bernasah ya, ngasah. Jadi asuh, asah, asih. Yang kita mengasah, kita memberikan informasi, kita saling berdiskusi, kemudian akan menghasilkan yang namanya kekuatan lokal sistem yang namanya kasih. Kita saling mengasihi sesama. Itu intinya itu. Ya, barang siapa kita mampu mengasihi pada orang, maka juga akan dikasih oleh Tuhan. Tapi juga kemudian ada yang satu pendapat yang agak ini yang saya katakan adalah inti dari sebuah falsafah Jawa. Kita harus mampu memahami, ya, kemudian mengamati dan memahami alam semesta dan lingkungannya, bukan pohon ya, alam semesta dan lingkungannya dengan sikap narimo lan manembah. Inti dari falsafah. Kita harus mampu memahami, kemudian mengamati dan memahami dan menyatukan diri kita dengan alam dan semestanya, maka kita akan dekat dengan Tuhan. Hablur minanas, hablur minallah. Saya ini beda ya. Kenapa? Sekarang kan hablur minallah, hablur minanas. Kita podo enggak, beda. Secara arti sama. Kenapa tak kok sekarang berubah? Waktu kakek saya atau saya itu masih menggunakan hablur minanas, hablur minallah. Sekarang kan mesti cengeni weh. Hablur minasi mas, logikane toh. Logikane Allah sih. Karena apa pengaruh filsafat barat? Filsafat logika namanya. Itu ya logikane kan ya Allah sih. Dulu enggak. Waktu saya masih kecil, waktu saya masih muda, sampai sekarang saya mengucapkan hablur minanas, hablur minallah. Barang siapa dengan mendekatkan diri dengan alam semestanya dan menyatu dengan alam semestanya dan lingkungan alamnya, maka kita akan dekat dengan Tuhan. Hablur minanas, hablur minallah, dengan. Karena saya orang Jawa. Monggo, kalau ya ini sementara kita lihat dulu, mungkin Pak kita menambah, monggo nanti kita diskusi. Nanti diskusinya rantai kalau acak edw itu. Monggo Mas Sigit. Mas Sigit juga. Waalaikumsalam.
Saya Sigit Purnomo Adi. Ini saya tidak menggurui tapi sharing saja. Jadi seperti yang tadi Prof. Dar mengatakan mengenai orang yang sudah meninggal dengan mengapa kok harus didoakan, karena ini menurut pendapat saya. Jadi kalau orang yang meninggal itu biasanya kalau sudah sering didoakan ketika di sarean, tidak didoakan biasanya kan mendatangi lewat mimpi, misalnya begitu. Jadi istilahnya itu meminta istilah ditengok. Makanya kalau orang Jawa kan biasanya nyekar itu sebetulnya nyekar itu ya kalau menurut pendapat saya ada benarnya juga, karena ketika kita tidak nyekar ke sareannya yang sudah meninggal, leluhur kita itu biasanya sering mendatangi lewat mimpi, karena komunikasi mereka kan bisanya lewat media mimpi. Tapi kalau ada orang-orang tertentu biasanya pakai mediumisasi, tapi biasanya ya lewat media. Terus untuk bulan suro itu istilahnya itu kalau orang Jawa kan memberi makan jiwa kita. Jadi jiwa kita itu diberi makanan supaya tidak kering, makanya seperti itu. Terus ini yang saya pelajari juga bahwa orang yang berpuasa, orang yang beribadah itu sebetulnya orang yang bersinar. Makanya jin, setan itu takut, karena auranya kan panas bukan panas jin loh ya, tapi panas karena ibadahnya, karena puasanya. Makanya jarang kan kalau orang-orang seperti itu ditakut-takuti. Biasanya kalau jin diberui ya, biasanya jin setan itu biasanya datang ketika kita takut. Lah ketika takut biasanya apa? Dingin tuh. Jadi sana dingin, sini dingin. Nah, cocok. Beri malah dari wedani setan ya. Otomatis kan itu apa itu gelombangnya kan sama. Nah, ketika gelombangnya sama itu dia menampakkan. Tapi ketika gelombang kita tinggi, kita ibadah, kita sholat, kita puasa, itu otomatis kan energinya tinggi. Ketika energi sudah tinggi, bakal, karena makhluk-makhluk seperti itu akan menampakkan jati dirinya, eksistensi itu. Dia kan butuhkan energi besar, sangat-sangat besar. Sedangkan kalau kita puasa itu ibaratnya seperti nyetrum HP itu, nyetrum mati itu. Makanya jadi konsepnya seperti saya hanya menambahkan saja dari program. Kalau konsep inkarnasi reinkarnasi itu menurut pandangan saya itu, ini pengalaman saya dulu pernah mati suri ya. Ini sekedar sharing saja ya. Jadi tidak menggurui. Berapa hari? Sekitar 2-3 jam. Jadi Sudah dimandikan? belum. Jadi begini, itu pas saya itu kena penyakit. Jadi tetangga saya itu ada yang musil, mainnya teluh itu loh. Jadi satu keluarga kena semua. Bapak saya kena semua. Nah, pada suatu hari itu, ini menurut pengalaman saya, mungkin ceritanya beda-beda ya. Nah itu pas saya tidur itu kan saya sudah parah itu penyakitnya, tapi medis tidak bisa mendeteksi, tapi parah gitu. Sudah tidak mau makan dan sebagainya. Nah ketika tidur itu tahu-tahu ada yang mendatangi, tapi yang mendatangi itu tidak kelihatan wajahnya. Ini modelnya bersinar, bukan hitam loh ya. Nah mertua saya beda, pas sekarang itu yang datangi hitam-hitam. Karena dulu ceritanya beda-beda lah ini. Untung putih kan untung hitam. Hitam. Sesuai amal dan perbuatan. Tapi akhirnya tobat sekarang. Enggak jadi. Ya kita milih. Jadi pas didatangi itu itu ternyata ya mereka juga berkomunikasi. Itu ada dua yang datang itu dua. Terus pas
istilahnya itu narik itu loh. Jadi seperti tarik tambang itu loh. Narik itu. Ya, jadi rasanya itu dari sini naik dingin. Jadi kaki itu dingin naik terus sampai ke gunung ini. Sakit itu. Nah, ketika sudah naik itu yang dua ini menuntun naik ke atas. Nah, ketika naik ke atas itu sudah lihat raga itu kelihatan. Jadi kelihatan raga. Nah, ketika sudah naik itu, nah, ternyata di sana ini pengalaman saya kembali ya. Jadi ketika sudah di sana itu ternyata sana dikumpulkan banyak orang gitu. Jadi banyak terus pakaiannya itu pakai jubah putih gitu. Putih. Wah, enggak tahu nah semuanya itu ya. Pokoknya putih ya. Jadi di sana dikumpulkan, terus modelnya seperti ada yang mendata itu mas. Administrasi ya. Karena kan ditarik ini lah di seberang situ itu ada pintunya bersinar seperti emas itu, ada yang jaga lah. Di sini ada tali sing rambut itu loh. Nah, katanya itu Siratal Mustaqim ya. Nah, sini itu neraka. Nah, itu ditunjukkan, wah, ada yang dicoblos pakai besi merah itu loh. Coblos kayak orangnya hancur, hidup lagi. Hancur, hidup lagi. Terus ada yang dipecuti, wah mengerikan banget. Nah, setelah itu dereng bro, data administrasi. Wah, lumayan. Jadi ini menurut saya loh, bahasanya saya tahu, tapi yang mereka perbincangkan itu kelihatannya bahasa universal sih. Apa itu Arab apa tidak tahu. Yang saya dengar itu, wah wong iki lumayan iki. Dubleke bae ngono. Lumayan itu dubleke ya. Ketika itu ada kata-kata gini. Ketika kamu pulang, saya pulangkan, kamu ada misi gitu toh. Misi di dunia. Nah, setelah itu dipulangkan, kan otomatis dari langit itu toh turun, masuk lagi. Jadi badan masih dingin, jadi dingin, masuk dari sini masuk kembali, hangat lagi. Terus habis itu diberi kemampuan yang saya sendiri tidak tahu, tapi itu sebetulnya rahasia ilahi. Jadi apa ya? Ultra insting. Bukan ultra insting mas. Jadi begini ya. Bukan kita berguru pada jin. Jadi intinya itu begini. Dari perjalanan itu kan saya dulu kan senengannya yo dolan wes pokoke anjing. Kurang bener lah itu. Jadi dari hikmah itu merubah 180 derajat kehidupan saya yang dulu ora bener. Jadi wah ternyata mengerikan. Nah itu ternyata di sana itu seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi sebetulnya yang saya ceritakan ini pengalaman pribadi saya. Terus setelah itu saya juga menjumpai ayah saya sendiri. Ayah sendiri kebetulan kan kecapean. Jadi dia mau meninggal sudah tahu jam waktu. Karena mungkin ketekunannya atau kedekatan beliau dengan Tuhan yang dekat banget karena meditasi ya. Itu sampai seperti itu. Jadi intinya semakin kita dekat Tuhan, semakin kita beribadah, puasa yang baik, berbuat yang baik, insya Allah kita menjadi waskito, menjadi
paham, tapi itu sebetulnya rahasia ilahi. Jadi ilmu ya istilahnya ilmu bisa melihat ini, bisa meramal itu sebetulnya bukan untuk dipamerkan, tapi itu menjadi pelajaran. Jadi seperti ini bukan untuk pameran ya, tapi ini sharing saja gitu. tukar. Jadi intinya itu kita berbuat baik dan kita juga menggunakan apa ya istilahnya nyadran, sedekah, nyekar itu juga sangat penting karena mereka itu ya juga membutuhkan doa-doa kita. Makanya ketika mereka yang sudah meninggal mau bertemu dengan kita biasanya lewat media mimpi. Jadi mimpi begitu saja. Ini saya hanya sharing. Monggo Prof. Monggo yang lain dulu. Masuk lagi. Amin ya. Bener dulu nanti terus bisa respon. Ya memang dulu monggo. Dan kalau sharing mungkin karena juga pengalaman. Antonon, Mas Atar, Dokter, Mas Sigit itu senior saya. Dokter itu masuk UNES tahun 70-an ya. Saya baru tahun 2010. Waduh gitu. Mungkin saya sharing ini aja ya, apa yang saya pelajari. Lagi-lagi karena saya banyak studi tentang penaskahan dan Jawa kuno, jadi mungkin akarnya gitu. Saya akan cerita banyak akar tentang serada itu sendiri. Serada itu kan dalam Sanskrit kan kita mengenalnya dengan istilah nyadran, terus dari akar kata serada, terus itu artinya iman, keyakinan. Nah, ternyata kan prosesnya panjang gitu. Jadi melampaui ruang dan waktu gitu. Jadi orang Jawa ketika sudah berganti agama ke Islam, Kristen itu ternyata serada nyadran itu masih jadi jalan hidup gitu, jalan keimanan masyarakat Jawa. Nah itu yang sebenarnya menarik kita amati karena di desa yang karena saya sering dulan-dulan pinggir gunung Prof. Sering kampung Sesuk nih minggu itu ternyata banyak fakta yang menarik memang. Jadi nyadran itu saya sering tanya ke teman-teman di kaki gunung, apakah nyadran itu ada yang dilakukan di luar rumah misalnya. Ternyata ada kan di Sapar, bulan-bulan Saparan dan lain-lain. Ternyata memang itu nggak lepas dari tradisi lama kita. Jadi dan sepertinya juga tradisi purba yang diadopsi ke dalam masa Hindu-Buddha gitu. Kalau yang pernah saya tahu kan sebenarnya ada banyak teks ya tentang Jawa kuno, misalkan Negara Kertagama, beberapa prasasti itu Pancasrada itu digunakan untuk memperingati 12 tahun kematian. Pada waktu itu Hayam Wuruk memperingati Tribuana Tunggadewi kan di Penataran gitu. Terus dia melakukan upacara serada itu. Lah Saronone itu, Sarono lagi. Mas Sarono. Ya, Saronone kan itu memang ada teks ya. Kita sering nyebutnya dengan Kekawin Banawa Sekar ya, karyanya Putan Agung misalnya. Jadi menghantarkan jiwa seseorang itu ya lewat perahu bunga ini. Makanya kita sampai hari ini kita mewarisi tradisi nyekar, terus tradisi menghantarkan jiwa gitu orang-orang yang sudah meninggal itu dengan bunga. Jadi lagi-lagi itu juga termasuk keindahan yang kita pahami gitu. Kayaknya semua saya nggak tahu ya karena saya baru belajar sastra Jawa ya baru 10 tahun belum lama. Agaknya memang semua karya sastra atau karya seni nanti ujungnya keindahan terus kulminasi Gusti Allah gitu. Atau ilahiyah lah kemana itu semua lah, arsitektur, sastra, terus seni rupa, musik dan lain-lain. Nanti kan berujung di atas itu. Nah, saya melihat itu menarik ya di masyarakat desa. Kemarin ke tempatnya Mas Atar kan di Tumang gitu. Nyadran ki ngluwih bodoh gitu. Ruang ini bener-bener lebih ramai dari lebaran lah gitu. Nah
dan memang terjadi pergeseran gitu. Nah, kemarin waktu saya bawa adik-adik sastra Jawa ke sastra Jawa 3 kampus Prof, jadi dari UGM, UNS sama teman-teman Tumang ya, Mas. ke Tumang itu ya akhirnya banyak pertanyaan, jadi nyadran kuwi mangan-mangan nih apa yang silaturahmine atau apanya gitu ya. Kalau kita mengacu pada tradisi Jawa kuno sebenarnya kan nyadran ini untuk leluhur ini, jadi doa kepada roh leluhur. Nah, pasca itu sebenarnya baru makan-makan gitu. Nah, sedangkan yang di Tumang hari ini karena modernisasi yo, kan cepogo itu. Intine madang. Ya ketika saya tanya lah, nek sing esuk saya nggawa ambeng terus ke makam berapa orang ya iso dihitung gitu. Jadi yang masih mewarisi tradisi itu berarti bisa dihitung lah. Yang tradisi pagi hari dungo bareng-bareng itu sudah sangat berkurang dibandingkan madang-madangnya gitu. Tapi ada ruang positifnya juga karena dengan nyadran itu awake dhewe iki kan nganu to. Tulis menulis iki kan angel gitu. Senengnya cerita, rasanya nulis. Gitu. Tapi dengan nyadran itu saya jadi paham ya, karena ketika saya menyelesaikan S2 tentang ya Centini dan Siti Dusun di masyarakat Ratu Merbabu itu, karena rano catatannya terus jadi ngerti desa tertua itu diukur dengan bagaimana cara nyadran itu. Jadi nyadran kalau biasanya kan urut 6 ke Bae, terus Mbah Canggae ke desa mana, terus Mbah Gantung Siwure di desa mana. Nah itu akan jadi kayak piramida itu, nanti ujungnya ini adalah desa tertua. Misalkan di ereng-ereng Merbabu Utara itu cuma ada 4 desa kan, Tumang, terus Sampetan, terus ada di ya itu ada cuma ada 4 desa tertua gitu. Jadi saya membayangkan, oh ini sebenarnya warisan dari tradisi, sebenarnya kalau mau jujur kan ini tradisi Vedic diturunkan ke Purana diturunkan ke dalam masyarakat Jawa. Lah terus digawe jadi paseduluran tadi gitu. Jadi bisa mangan-mangan bareng, ngerti sedulure sapa itu. Mas Atar tuh kemarin bilang, nek iki pandemi iki ra ono nyadran, aku sesuk iki bakal ora ngerti dulurku sapa wae. Gitu. Karena kalau lebaran itu kan cuma satu berayat ya, mungkin sampai buyut aja yang halal bihalal. Tapi kalau nyadran itu kan semua lintas buyut itu, lintas Gantung Siwur itu kumpul jadi luar kota, luar negeri pulang gitu untuk mengenal nyadran ini. Nah ini sebenarnya yang menarik kita amati bahwa hari ini ruahan itu juga saya pastikan nggak lepas dari tradisi yang berkelanjutan ini gitu. Jadi para wali, para kiai-kiai kita yang sepuh itu juga akan memfilter ini yang dilanjutkan, ini yang enggak, dan yang baik pastinya dilanjutkan untuk apa ya, menjaga keteraturan bermasyarakat. Itu yang menarik. Nah biasanya nanti ada 2 kan, ada nyadran yang untuk vertikal, yang untuk spiritual, dan ada metri itu macam-macam bentuknya, metri desa, metri tok, metri ladang, metri apa-apa, itu lebih horizontal sifatnya. Nah ini kadang-kadang jadi satu di satu desa itu nyadran dan menteri bumi itu jadi satu, nyadran dan menteri desa itu jadi satu. Tapi sebenarnya konsep awalnya dalam tradisi Vedic itu beda gitu. Jadi ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, dalam kemudian ya modern ini kan zaman berubah ya, tadi Profesor bilang ada logika berpikir pembaratan Jawa gitu kan. Kolonialisasi itu kan sidik-sidik lah, buktinya apa nek ra empiris ya ora nek kebudayaan gitu ya kebudayaan kita tidak semuanya empiris gitu. Jadi tidak semua bisa dicekel, iso dipotret, iso di apa. Nah itu sebenarnya yang saya malah banyak belajar dari teman-teman kampus ki meng opo to, meng kotak cilik gitu isine meng buku nggih. Justru malah saya ketika di kaki-kaki gunung itu banyak ilmu lah saya mendapatkan banyak. Ternyata kalau orang Jawa menyimpan, bahkan termasuk tadi ya karya siapa itu, mungkin orang Jawa yang setelah kena kolonialisasi itu masih menyembunyikan identitasnya ya lewat syair-syairnya Ronggo Warsito, lewat Sandiasmonya gitu kan. Terus penatah wayang itu lewat nek tatahan ini tatahannya kae, tatahan seperti tatahan ya. Nah itu sangat kita butuh kedalaman lebih gitu untuk mengenal itu.
ngelek giwayang ketika beberapa kali sowan kayak ini Sangkrah ke Pak Bambang itu kan ya ora iso kowe beli giwayang kok mbok sinau wayange tok gitu kan. Yo sastrane yo gendine yo relasi zaman. Nah, itu yang menarik dan sebenarnya wong desa iki mewarisi itu. Nah, wong kutha wae sing ya sok-sokan sithik-sithik iki kebun sugogel iki mau. Masuk. Ya itu yang terjadi hari ini kan. Anyar. Anyar. Etor Mas Atar wis sambung cerita-cerita kanca-kanca mau.